Bagi pecinta sepak bola akhir 90-an hingga awal 2000-an, tentu tidak asing dengan sosok pemain yang menggunakan kacamata satu ini. Edgar Davids, pemain ikonik yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini merupakan pemain tim nasional Belanda yang bermain di beberapa klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Juventus, sampai Barcelona. Edgar Davids sangatlah dikenal dengan kemampuan yang luar biasa oleh para pecinta sepak bola pada eranya. Jika sepak bola modern sekarang ada nama N'Golo Kante sebagai gelandang yang kuat dalam mematahkan serangan, di era 90-an sampai awal 2000-an ada sosok Edgar Davids. Edgar Davids dikenal punya gaya bermain yang sangat khas. Ia juga punya kecepatan tinggi sebagai gelandang. Meskipun sosoknya tak terlalu tinggi, namun larinya sangatlah kencang. Sama halnya seperti N'Golo Kante di Chelsea. Edgar Davids adalah gelandang yang memiliki visi yang jelas dalam permainannya. Ia adalah pekerja keras di dalam lapangan. Ia merupakan gelandang dengan daya jelajah cukup tinggi di lapangan. Kejayaan Zinedine Zidane di Juventus tidak lepas dari peran Edgar Davids di sisinya. Meskipun tubuhnya kecil, Edgar Davids punya kekuatan untuk berduet dengan pemain lawan. Tak jarang pemain lawan pun dibuat kewalahan dengan kekuatan fisiknya. Edgar Davids sangatlah kuat dari sisi fisik dan stamina. Gaya permainan yang agresif dan dinamis membuat ia dijuluki The Pitbull. Julukan The Pitbull sendiri diberikan Louis van Gaal karena gaya permainan Edgar Davids yang khas. Van Gaal memberi saya julukan Pitbull di Ajax. Dia mengatakan bahwa di lini pertahanan, saya selalu di depan, kata Davids. Julukan ini merujuk pada jenis anjing. Pitbull dikenal karena punya kemampuan fisik yang kuat dan tingkat kecerdasan yang tinggi. Maka julukan itu cocok untuk seorang Edgar Davids sebagai gelandang dengan kekuatan fisik yang kuat dan kemampuan otak yang cerdas dalam membaca permainan lawan. Kesuksesan seorang Edgar Davids pastinya tak lepas dari perjalanan panjang yang tak mudah. Lantas, bagaimana perjalanan Edgar Davids menjadi salah satu gelandang terkuat? Simak kisahnya. Bahkan saat bermain sebagai sepak bola jalanan, ia dijuluki si raja sepak bola jalanan. Nama itu diberikan bukan karena sepak bola freestyle, melainkan saya dulu memainkan sepak bola jalanan. Pertandingan 3 lawan 3 dan 5 lawan 5 bersama saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya lebih jago saat kami masih kecil. Tapi, saya lebih beruntung bisa melampaui dia karena mampu masuk Akademi Ajax Amsterdam, ucap Davids. Setelah mampu bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada usia 12 tahun, Edgar Davids mulai melatih kemampuannya. Berkat kemampuan sepak bola jalanan, Edgar Davids tidaklah sulit memberikan kepercayaan kepada pelatih Ajax Amsterdam. Ia pun dipromosikan ke tim senior Ajax Amsterdam setelah 6 tahun berlatih di tim junior Ajax. Namanya mulai mencuat setelah menjuarai Liga Champions 1995 bersama Ajax Amsterdam, klub yang dibelanya sejak remaja. Ia pun dipercaya sebagai gelandang utama tim Ajax saat itu, dengan torehan 20 gol dari 106 penampilan di seluruh kompetisi. Setelah itu, ia terus tampil impresif hingga membuat AC Milan kepincut dan mendatangkannya pada tahun 1996. Edgar Davids kemudian memutuskan melanjutkan karir sepak bolanya ke Italia untuk bermain di AC Milan pada 1996. Hanya satu musim di Milan, Edgar Davids kemudian pindah ke Juventus. Di klub inilah nama Edgar Davids meroket.
Bersama Juventus, ia langsung ditangani oleh pelatih terbaik Serie A saat itu, Marcello Lippi. Marcello Lippi sangatlah senang dengan adanya sosok Edgar Davids. Baginya, Edgar Davids adalah seorang pengendali ruang mesin pada permainan Juventus. Ia memiliki kecepatan dalam berlari. Ia selalu bekerja keras untuk menghentikan lawan. Setelah merebut bola, ia akan berlari dengan kecepatan yang ia miliki. Rasanya, memiliki Edgar Davids di skuad Juventus membuat Marcello Lippi beruntung. Kepercayaan yang diberikan kepadanya dibayar dengan beberapa gelar bergengsi. Edgar Davids memberikan 3 Scudetto untuk Juventus. Selain itu, dia juga membawa si Nyonya tua meraih 2 gelar Supercoppa Italia. Hanya saja, ia tidak mampu membuat Juventus berjaya di pentas Eropa. Meski begitu, ada masalah pelik yang harus dialami saat membela Juventus. Semuanya berawal dari cedera kepala serius yang ia alami pada tahun 1995 saat masih membela Ajax Amsterdam. Cedera mata yang dialami ketika bermain di Ajax barulah terasa 4 tahun kemudian ketika ia bermain di Juventus. Alhasil, David menjalani segenap proses pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Gangguan penglihatan Davids pada saat itu mengancam karirnya sebagai pesepak bola. Tak heran bila ia dianjurkan untuk menjalani operasi mata guna menyelamatkan indera penglihatannya. Beruntung operasi tersebut berjalan lancar, namun sebagai efeknya Edgar Davids mesti mengenakan kacamata khusus tatkala bermain sepak bola. Merupakan tantangan bagi Davids pada saat itu. Penampilan baru mengenakan kacamata justru melekat dengan sosok Edgar Davids. Bersama kacamatanya itu, karir Davids pun bisa dilanjutkan. Selepas membela Juventus, ia bergabung dengan Barcelona. Edgar Davids bergabung dengan Barcelona pada Januari tahun 2004 dari Juventus dengan status pemain pinjaman selama setengah musim. Ia mampu bermain selama 18 pertandingan dan mampu membuat 1 gol. Kontribusinya cukup besar dalam mengantar Barca pada musim tersebut. Ia kemudian memilih melanjutkan karirnya bersama Inter Milan. Davids cuma bertahan setahun di Inter Milan. Dalam kondisi bisa dibilang masa keemasannya sudah habis. Meskipun ia diberikan kontrak selama 3 tahun di awal bergabung dengan Inter Milan, pihak klub lebih memilih memutus kontraknya di akhir musim. Ia kemudian bergabung dengan Tottenham setelah mengantarkan Inter memenangkan Supercoppa Italia. Bermain bersama Tottenham juga tidaklah lama. Ia hanya bermain 1 musim di Liga Inggris. Setelah 1 musim, ia kemudian memilih pulang kampung untuk kembali bergabung bersama klub masa kecilnya, Ajax Amsterdam. Setelah 1 musim kembali ke Ajax Amsterdam, ia diberitakan menganggur karena tidak mendapatkan tawaran kontrak dari klub manapun. Banyak juga yang menganggap ia sudah pensiun. Namun, pada tahun 2010, ia kembali mendapat tawaran untuk bermain si kulit bundar, tepatnya di Juli 2010. Ketika itu, klub semenjana Inggris mencoba untuk mendatangkan Davids untuk bereuni dengan membela klub yang juga berasal dari London, yakni Crystal Palace. Namun, bukannya mendapat kontrak layaknya pemain sepak bola lainnya. Ia hanya dibayar per pertandingan. Ia pun dimainkan sebagai bek kiri yang membuat gaya permainannya sedikit aneh. Kemudian ia mengakhiri kerjasamanya dengan Crystal Palace pada November 2010. Artinya, dia hanya bermain 3 bulan di sana. Sedangkan karirnya bersama timnas Belanda, ia mampu bermain 74 pertandingan dan mencetak 6 gol.